Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Cuaca lagi gerimis lur, rintik-rintik lumayan, jadi hawanya agak dingin. Oke lur, pada kesempatan video kali ini saya biasa lur ingin berbagi sharing khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing, dan juga dulur-dulur lainnya. Ada juga yang bertanya seperti ini lur, Bang, gimana kok saya ngelas kok diagonalnya hilang, padahal sudah saya kunci sudut-sudutnya. Nah, ini memang kejadian seperti itu, diagonal, ukuran lari dalam pekerjaan pengelasan atau bengkok dan lain sebagainya itu udah biasa lur. Makanya di sini diperlukan trik untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Ada yang diagonalnya hilang, ada yang ukurannya lari, ada yang bengkok. Nah ini seperti ini, dulur ini bertanya masalah diagonal hilang pas saat pengelasan. Aku dulu pun juga sama loh, tapi ya makin kesini kita cari trik gimana sih supaya hal-hal tersebut tidak hilang atau tidak lari dari ukuran atau bengkok. Memang banyak penyebabnya yang menyebabkan pada saat pengelasan pembuatan suatu barang tiba-tiba kok jadi ukurannya lari atau diagonalnya hilang atau mengsle atau gimana atau melengkung. Nah ini banyak beberapa hal. Yang pertama itu satu adalah yang pertama pasti satu ya lah. Yang satu atau yang pertama itu biasanya pas saat pemotongan. Nah, biasanya kalau kita membentuk suatu bingkai atau kotak, misalnya kita mau bikin frame untuk teralis jendela atau frame untuk gerbang, tapi yang biasanya yang sangat krusial atau sangat perlu diperhatikan pas saat pembuatan bingkai untuk pembuatan teralis jendela. Masalahnya di sini meleset sedikit, susah masangnya lor, makanya harus pas. Nah pas saat pembikinan atau pembuatan bingkai itu biasanya pas pemotongan atau pemotongan adu manis sudutnya. Biasanya bingkai seperti ini kan lor. Nah ini kan ada pemotongan miring, nah ini adu manis. Nah, di situ kalau kita salah potong itu pun nanti ukurannya bisa berkurang atau bisa bertambah. Yang tadinya misalnya ukurannya 50 cm persegi, bisa juga pas saat setelah dilas itu jadi 55 mili atau juga 50 kurang 5 mili. Nah seperti itu sering terjadi loh. Makanya dalam pemotongan khususnya untuk pemotongan adu miring, adu manis ya, adu manis ini bukan motong apa melintang gini enggak. Kalau motong adu manis yang miring itu sering terjadi penyebab ukurannya itu bisa bertambah atau berkurang. Nah jadi dalam pemotongan itu misalnya untuk adu manis itu kalau 50 cm kita kurangin 3 mili atau 2 mili lah untuk jaga-jaga, 2 mili kurangin sedikit. Terus pas pemotongan kita harus konsisten, maksudnya pemotongan kita kan garis miring. Nah jadi yang kita potong mata gerinda yang untuk motong kita umpankan di luar garis lur, jangan di dalam garis. Kalau di dalam garis berkurang lagi ukurannya. Nah, kalau mau misalnya mau ambil dikurangi 2 mili. Kenapa mesti dikurangi 2 mili lur? Biar nanti pas ketemu pas kita adu manis pas 50 cm. Tapi kalau kita 50 cm kita ambil 50 cm pas. Tapi bisa juga kita ambil 50 cm pas, tapi pas di garis miring kita potongnya di dalam garis. Tapi kalau memang dikurangi sedikit kita motongnya di luar garis. Jadi kalau kita motongnya di luar garis semua, di luar garis yang miring itu. Jangan yang satu di luar garis, yang satu di dalam garis. Nah nanti pas kita rakit pasti jaraknya beda-beda loh ya. Mungkin yang satu 50 cm, yang satu 49 5 mili, yang satu mungkin sisi satu lagi 50 cm lebih. Itu yang pertama lor. Jadi masalah pemotongan adu manisnya itu bisa menentukan panjangnya bisa berubah dari rencana awal. Itu yang pertama, masalah pemotongan.
Terus yang kedua, masalah tarikan las. Nah, pas saat kita mengelas. Nah, seperti ini nih, ini saya membuat meja. Ini saya bentuk dulu semua. Itu semua setelah udah jadi ya kerangkanya. Oh, ini loh bentuknya seperti ini. Tapi kita tek-tek aja. Nah, itu baru kita las full. Itu fungsinya adalah untuk meminimalisir terjadinya lari dari ukuran atau bengkok. Nah, ini kalau yang seperti ini karena kan udah melintang-melintang, nah ini udah berfungsi sebagai skor. Nah, kalau membuat bingkai, nah bingkai kotak ya, nah, itu tidak hanya dikunci aja lor, tidak hanya dikunci aja, misalnya di tek-tek, nah, langsung kita las tetap aja bengkok ya, atau diagonalnya larinya kenapa? Mungkin dia mengerucut lah gini, atau ketarik ke dalam. Nah, untuk menghindari itu, kalau misalnya bentuk petak ini, nah, untuk tidak lari dikasih skor silang, walaupun udah di tek sudutnya, kita skor silang. Nah, ini. Nah, nanti saya bikin oret-oretannya. Nah, itu yang kedua, biar gampang. Masalah kasih skor. Terus yang ketiga adalah masalah ini, tekanan. Jadi misalnya kita membentuk suatu bingkai atau kerangka atau peralis, pas pada saat pengelasan usahain terhindar dari tekanan, terutama badan kita. Kadang-kadang kita mau mengelas kan nggak nyampe lah, langsung kita naik aja di atas besinya itu, otomatis kan melengkung gini. Nah, kita las saja, otomatis hasil akhir pasti melengkung, yakin itu. Nah, itu masalah tekanan dari beban itu. Nah, itu pun mempengaruhi hasil dari las-lasan. Nah, itu tadi yang ketiga loh. Nah, yang keempat ini, yang keempat adalah tebal tipisnya material. Kenapa tebal tipisnya material mempengaruhi larinya sebuah ukuran? Yaitu karena apa? Semakin tipis sebuah material, kalau kita las, maka peluang untuk bengkok atau lari itu lebih besar daripada material yang tebal. Nah, itu ada 4 lor yang perlu diperhatikan buat dulur-dulur semuanya. Yang pertama adalah pada saat pemotongan perlu diperhatikan. Yang kedua, pada saat pengelasan mengenai skor-skornya perlu diperhatikan. Terus yang ketiga adalah masalah tekanan atau beban, atau tertekan oleh sesuatu beban. Terus yang terakhir, yang keempat adalah masalah tebal tipisnya material. Itu ada 4 faktor atau 4 macam hal yang bisa menyebabkan larinya ukuran. Dan itu udah las, oke, kita bentuk bingkai kan, satu kita las artinya semangat 45. Pas hasilnya meho sana meho sini, dicek diagonalnya hilang atau ukuran sisi-sisinya ada yang tekor, ada yang berlebih, ada. Nah, kan akhirnya jadi bongkar lagi. Memang bikin stres itu. Kita udah semangat membuat, hasil akhirnya kok lari. Aduh, biasa lur. Begini aja lur. Oke, nanti saya bikin oret-oretannya aja lur, biasa lur. Ini oret-oretan pakai kertas putih, walaupun nggak enak dipandang mati, apa maksudnya, walaupun nggak enak dipandang mata, bukan dipandang mati, walaupun nggak enak dipandang mata, tapi intinya bisa memperjelas apa yang saya sampaikan kepada dulur-dulur, khususnya untuk dulur-dulur pemula ya. Kalau yang udah senior yang udah ahli ya, itu udah perlu lah, itu udah hebat itu. Oke lur, ikutin terus saja videonya lor. Terima kasih lor. Oh ya lor, seperti biasa saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini. Dan bagi dulur-dulur yang baru menemukan channel ini, jika suka sama video ini atau channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Oke lor, ikutin terus videonya lor. Oke lor, kita mulai bikin oret-oretan ini. Mohon maaf aja, ini bukan berarti saya menggurui, tapi intinya bagi-bagi pengalaman lah.
Jadi yang pertama tadi apa yang saya sebutkan? Oh, masalah pemotongan. Nah, pemotongan besi yang bisa mempengaruhi larinya sebuah ukuran. Misalnya kita mau bikin bingkai 50 kali 50 misalnya ya lor. Nah, ini pas kita potong ini 50, itu kurangin sedikit aja lor. Kalau saya biasanya saya kurangin 2 mili, jadi 498 mili. Oh, ini 50 maksudnya dalam skala senti, kalau skala mili ini 500. Nah, 498. Nah, nanti pas pemotongan ini saya besarin. Nah, ini besi holo misalnya. Nah, pas pemotongan ini kita kan bikin adu manis. Nah, ini kita potongkan, ini dibuang. Nah, ini kalau saya besarin holonya biar nampak. Nah, di sini kan pertemuannya adu manis. Nah, ini pemotongannya ini. Ini mata gerinda. Mata gerinda kalau misalnya kita motongnya di luar garis ini, umpankan di luar garis ini semua. Jadi biar nanti ketemunya sama. Jangan misalnya motong miring, yang satu diumpankan mata gerindanya di luar garis. Nah, yang satu motong lagi, satu lagi apa? Motong sudut sini misalnya. Nah, sini yang ini dibuang. Yang ini dibuang. Yang sini saya ulang lagi, sini di luar garis. Yang sini motongnya di luar garis. Oh, ini udah yakin ini nanti pas kita rakit atau kita rakit ini bingkainya sini, itu nggak akan ketemu 50 cm 50 cm, pasti ada yang tekor, mungkin sini 50, mungkin sini 495, atau yang sebelah sini 50 cm lebih. Nah, ketemunya seperti itu lor. Jadi yang selama ini saya kerjain biar mensiasati agar supaya ukurannya itu enggak lari, yang pertama adalah pas saat pemotongan, ukuran dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini kita kurangin 2 mili. Habis itu kita potong sudutnya ini adu manis. Nah, usahain di mata gerinda potongnya itu di luar garis. Nah, tapi konsisten lor, di luar garis semua, baru kita rakit. Itu yang pertama masalah pemotongan. Terus yang kedua adalah masalah skor. Skor maksudnya gini loh. Nah, kemarin ada yang bertanya kok diagonalnya hilang. Nah, ini misalnya bikin bingkai gini. Bingkai gini kan. Aduh manis. Ini walaupun udah dikunci sini, kunci sini. Terus di last wool ini pasti lari. Biasanya mungkin larinya di sini apa? Melengkung ke dalam sini holonya. Nah, sini melengkung sini. Ataupun jadi ininya lari sudutnya, mungkin dari sini ke sini lebih panjang dibanding dari sini ke sini. Nah, untuk menghindari itu, kalau ini memang bingkainya besar, pasang skor ke sini, set, tag sini, pasang lagi skor ke sini, set, tag sini, sini tag sini, tag sini. Nah, setelah itu barulah di last full sini, set, baru last full. Itu yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya diagonal dari sini ke sini berubah atau diagonal dari sini ke sini berubah. Terus yang kedua adalah untuk menghindari sisi ini sama sisi sini ini melengkung ke dalam. Biasanya melengkung ke dalam. Yang sini pun
melengkung ke dalam. Biasanya gitu kalau untuk bikin bingkai yang besar seperti kayak bingkai untuk bikin teralis pintu, itu biasanya dia melengkung ke dalam. Jadi jarak dari sini ke sini itu dibanding dengan sini ini berkurang, jarak dari sini ke sini berkurang. Itu untuk mensiasati, tapi ini biasanya untuk bingkai-bingkai besar. Tapi kalau untuk ya kecil-kecil kadang-kadang kecil-kecil agak berkurang dia daya ini, mungkin berkurang tapi sedikit, nggak begitu kelihatan. Tapi kalau ini bingkainya besar, tampak kali ini berkurangnya, bisa sesenti 2 senti itu nampak. Nah, walaupun sini udah dikunci, sini udah dikunci, dilas, kalau nggak dikasih skor gini miring, itu biasanya lari ukurannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah masalah ketekan beban. Nah, misalnya ketekan beban kan, ini misalnya nih pintu teralis kan, nah, kita ngelasnya kan digeletakin. Nah, mungkin pas saat ngelas di tengah-tengah ini kena injek kaki kita pas saat mengelas. Nah, kan jadi ada beban neken. Nah, itu bisa juga menyebabkan berubah jadi nggak center gitu, jadi melengkung, jadi pintunya itu melengkung atau membaling. Itu hati-hati loh, kalau bisa bawahnya itu dikasih tatakan besi yang ker, pitek lah kalau bisa. Tapi kalau lantainya rata, mantap itu. Tapi minimal jangan kena injek pas saat mengelas ini, kena beban itu melengkung juga. Terus yang keempat tadi apa? Tebal tipisnya material. Tebal tipisnya material. Ini kalau bolonya misalnya tipis, ini kalau dilas ini gampang kali melengkung lor. Ini melengkung ke dalam, ini melengkung ke dalam, ini melengkung ke dalam, ini melengkung ke dalam, gampang kali kalau holonya ini tipis. Tapi kalau holonya semakin tebal itu agak berkurang. Tapi tetap aja dulur-dulur kalau mau ngelas bingkai-bingkai ini dikasih skor. Apalagi kalau bingkai-bingkai untuk kanopi yang minimalis sekarang kan biasanya dirakit ke bawah dulu kan, dibentuk petak ini. Nah, kalau memang belum dibentuk kotak-kotak gini, nah gini. Tapi kalau udah dibentuk kotak-kotak ini kan, kotak-kotak yang di dalam ini bisa berfungsi sebagai skor. Tapi kalau emang nggak ada kotak-kotak di dalam, langsung cuman bingkai gini aja, bentuknya besar, ini wajib dikasih skor ke sini loh, untuk biar diagonalnya nggak hilang. Tambah lagi ini materialnya agak tipis. Jadi kira-kira ada 4 hal yang menyebabkan gampang larinya sebuah ukuran dari rencana awal. Nah, untuk mensiasatinya ya kira-kira seperti itu loh. Nah, ini coret-coretan sedikit aja, ini bukan berarti menggurui, tapi biar apa yang saya sampaikan khususnya untuk dulur-dulur semua biar gampang untuk dipahami. Nah, kira-kira seperti itu lor. Mungkin cukup segini aja videonya yang pendek ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.